Saya tidak menggunakan lampu yang di toko-toko yang khusus lampu spesial lampu flashlight. Yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan lampu bekas studio saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channelnya Sultan Printing. Apa kabar teman-teman? Kali ini saya akan membahas atau bercerita tentang stempel flash ya. Stempel itu dulu saya pernah ngerjakan pertama kali, yaitu belajar di percetakan adalah pembikinan stempel. Jadi awal-awal saya di percetakan yang saya pelajari dulu adalah stempel. Mulai dari zaman manual ya. Zaman manual itu saya menggunakan bahan baku karet dari marset ban atau marset yang bekas. Baru kita proses dengan ngukir manual ya. Ngukir manual kalau atau sama kayak hanya orang ngukir di atas kayu. Begitu muncul adanya stempel flash dengan nama flash, ini kok saya kayak nama lampu flash di studio. Nah gitu ceritanya teman-teman. Jadi saya iseng pada saat itu, begitu ada stempel flash saya coba. Pada saat itu setelah saya teliti, saya pelajari, oh iya, dari tekstur karetnya itu ternyata tidak tahan panas. Maka saya cobalah dengan lampu studio saya dengan power yang kecil. Pertama tidak bisa, gitu saya full dan akhirnya saya flash satu kali langsung jadi. Nah dari situlah lampu itu saya pakai sampai saat, dan alhamdulillah masih awet ya, berapa tahun ya, mulai 2013, karena memang fiturnya kan pabrikan, rakitan pabrik. Itu lampu flash studio yang biasa saya gunakan untuk pas foto. Langkah awal kita buka Corel dulu. Biasa saya menggunakan Corel 2020. Setelah itu kita tentukan ukuran ya, misalnya seperti kotak atau bulat. Kita tentukan ukuran, saya biasa menggunakan mili ya. Jadi misalnya 3,5 4,5 cm, saya tidak perlu harus titik koma, dia langsung 35 mili, skalanya kurang lebih seperti itu. Dan biasanya untuk catatan saya di sini hitamnya saya menggunakan RGB 100%. Di sini karena saya menggunakan tinta pigmen dan tinta art paper, ini saya tanpa serbuk. Jadi yang biasanya pakai serbuk itu saya skip. Beda dengan yang menggunakan laser ya. Jadi saya di sini menggunakan printer inkjet, saya pakai RGB 100%. Pengeprintan itu bisa dipakai printer mana saja boleh, dengan catatan apabila memakai tinta original itu biasanya menggunakan serbuk atau toner, kualitinya matte ya. Terus high, catatannya warna hitamnya memang harus RGB. Saya tidak menggunakan lampu yang di toko-toko yang khusus lampu spesial lampu flashlight. Yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan lampu bekas studio saya waktu saya jadi dunia wedding atau di dunia foto. Itu yang saya pakai sampai sekarang dan alhamdulillah bertahan, tidak pernah rewel dan semoga semakin awet ya. Nanti akan saya review lampunya. Jadi seperti biasa ya, langkah awal kita buka Corel dulu ya. Kita perhatikan di sini custom ya, kita oke. Nah setelah kita desain, kita tentukan ukurannya. Stempelnya bulat. Biasa kalau bulat saya menggunakan, kita biasa menggunakan diameter 38 karena gagang stempelnya 4 cm teman-teman. Untuk gagang stempelnya kita menggunakan
seperti ini. Untuk cara mengetahui ukuran diameter di tutupnya ini sudah ada, sudah ditulis atau sudah dicetak di dalam tutupnya. Nah, di sini ada kodenya, teman-teman. Jadi kodenya biasanya CB ya. CB 40, berarti diameter ini 40. Kapasitas stempel yang masuk itu antara 38 sama 39. Kalau di press 40 enggak bisa, nanti kesulitan untuk memasukkan bahan karetnya di tempatnya ini. Jadi biasanya dengan diameter 38. Untuk desainnya sendiri sudah saya desain ya. Jadi ini tahap-tahap langsung proses. Sudah kita tentukan diameter 38, kita oke. Kebetulan kemarin ada 2 buah stempel, yang satu Perkasa Farm Ketahanan Pangan ya, Desa Alas Malang. Yang satu Panitia Pembangunan Masjid Baitul Makmur Dusun Banyu Putih. Kita proses yang dua-duanya sih. Kita proses yang Perkasa Farm. Nah, di sini saya untuk warna hitamnya saya menggunakan RGB, bisa diperhatikan R0, G0, B0. Nah, supaya nanti pekatnya ini beda dengan warna JMYK, teman-teman. Saya kasih contoh. Di sini saya menggunakan JMYK ya. Nah, mungkin bisa ini JMYK ya, C0, M0, Y0, K100. Nah, ini RGB. Dari proses warna hitam ini kan sudah beda. Jadi kalau untuk stempel saya menggunakan warna RGB. Oke, setelah itu baru kita proses print. Untuk pengaturan printernya bisa menggunakan printer apa saja, dan kebetulan di sini saya menggunakan Epson 3110 series. Untuk dokumen size-nya seperti biasa saya menggunakan A4. Orientasinya tetap potret. Paper tipe saya menggunakan Epson Matte. Quality standar saya ganti dengan high, yang lain tetap, baru kita oke. Kita selection, apply, baru kita print preview. Nah, saya biasa di sini, teman-teman. Saya menggunakan top center karena memang plastiknya itu sudah saya potong supaya nanti lebih mudah. Setelah kita print, kita lanjut ke print, teman-teman ya. Hasilnya akan seperti ini, transparan film untuk stempel ya, kurang lebih demikian, teman-teman ya. Nah, dari sini baru kita tempel pada media karet stempel. Untuk tekniknya memang ngeprintnya harus di mirror ya. Ini metode pengeplesannya, saya menggunakan kaca bening. Ada 2 rangkap kaca, saya tumpuk bagian bawah bagian atas, lalu saya jepit pakai penjepitan kertas. Nah, setelah itu tinggal naruh lampunya di atas. Jadi nanti antara karet stempel dan flash posisinya seperti ini. Nah, ini sudah saya saya jepit dengan kaca supaya nanti datar dan ada tekanan, baru gini prosesnya. Ini hanya cuma 1 kali. Kita coba tes dulu ya. Nah, kurang lebih seperti ini permintaan warna hitam ya. Ini lebih mentul, teman-teman, posisi tekstur karetnya ya setelah saya flash. Oke, ini yang baru saya isi tinta, mungkin tadi ngelap tisunya kurang bersih. Nah, setelah beberapa dites ya, setelah beberapa, nah ini kurang lebih hasilnya ya. Oke,
Itu proses stempel yang bisa saya ceritakan sama teman-teman. Inilah sedikit cerita dari alat yang saya gunakan, menggunakan bekas lampu studio saya dulu ya, dan awet sudah bertahun-tahun, alhamdulillah tidak pernah rewel, dan powernya itu tidak pernah turun ya. Kalau untuk ukuran yang besar saya kan beberapa kali, jadi karena ini kapasitas lampunya kecil atau diameter kurang lebih antara 10 sampai 12 cm, itu pun ada stempel besar pasti akan saya urut sisi dari pinggir ke tengah langsung ke sisinya, kurang lebih seperti itu. Ada metodenya sendiri, nanti ada beberapa kali pengaflesan. Oke teman-teman, dari cerita ini kita harus bisa memanfaatkan alat, harus kreatif, tidak harus kita memiliki alat-alat yang canggih. Kalaupun itu memang harus dilakukan dengan alat yang canggih, kita harus punya banyak-banyak partner. Karena apa? Orang usaha, kalau mindset kita harus punya duit, harus punya alat, harus punya begini dan begitu ya. Kalau modal kita banyak ya, kalau kita modalnya sedikit, kita harus bisa merubah mindset kita, modal usaha semini mungkin, dan harus bisa kita lakukan gimana caranya. Nah dari pengalaman itu saya sendiri, karena memang modal awal nol atau minus, bahkan minus ya, saya berusaha, karena banyak nanti di luaran sana orang-orang yang bisa membantu dalam artian kerjasama. Misalnya saya dulu belum punya lampu flash, saya numpang nge-flash ke teman, seperti itu contoh kecilnya. Saya belum punya printer, saya ikut ngeprint. Setelah berjalannya waktu dengan konsisten, istiqomah, berdoa juga ya, insya Allah kita akan bisa memiliki, karena kita sudah ikhtiar, istilahnya sudah berusaha. Dari situ perjalanan maka akan insya Allah akan sukses dengan berniat sungguh-sungguh. Cerita hari ini proses stempel flash dari manual ngukir bahan marset atau karet ban, setelah itu teknologi menggunakan menggunakan karet sintetis, dan yang saat ini populer menggunakan stempel flash. Nah itulah perkembangan teknologi, dan kita harus mengikuti ya, harus mengikuti alur teknologi, karena kalau tidak bisa mengikuti kita akan ketinggalan dengan yang lainnya. Oke teman-teman, video singkat ini saya akhiri dulu sampai di sini ya. Jangan lupa ya dukung channel ini, like, comment, and subscribe, supaya nanti akan saya bisa membagikan cerita-cerita, pengalaman, tantangan, tutorial-tutorial yang mungkin nanti akan saya bagikan pada teman-teman, khususnya untuk para pemula. Tetap semangat, jangan kendur, walaupun modal sedikit kita harus tetap maju. Insya Allah nanti akan ada jalan, tetap semangat. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.